Silakan duduk. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Ibu, Ibu kan sudah terjadwal supervisi kelas. Iya, Saya Pak. ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah Ya. untuk observasi kelas nanti. Ya. Nah, sebelum saya melakukan observasi kelas, saya Ya. ingin ngobrol-ngobrol dulu lah sama Ibu ya. Nggak apa-apa ya Bu ya? Gak apa-apa Pak. Ibu nggak lagi sibuk, nggak ada jam pelajaran? Enggak, kebetulan baru selesai dari Oh, kelas. baru selesai, alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini, sehat Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Tetap Pak. semangat? Semangat, Pak. Jadi Ibu tuh rencana untuk observasi kelas itu di mata pelajaran pengelolaan kas ya Bu ya? Iya. Di kelas, Di kelas 11 perbankan. perbankan syariah ya, jurusan Iya. perbankan syariah. Kalau boleh tahu itu Bu, tujuan pembelajaran yang Ibu akan jalankan pada supervisi kelasnya itu tujuannya apa Bu, kalau saya boleh tahu? Jadi Pak, kebetulan pas di mata pelajaran pengelolaan kas ini kan materinya tentang akun-akun yang ada di perusahaan jasa. Jadi tujuan saya itu di pembelajaran nanti, jadi anak-anak itu diharapkan bisa menggali informasi dengan metode nantinya diskusi. Jadi dari fakta-fakta faktual kan kalau di perusahaan itu ada laporan keuangan. Nah, kalau laporan keuangan itu kan ada akun-akun. Jadi sebelum mereka bisa memahami laporan keuangan itu, jadi alangkah lebih baiknya nanti mereka menggali informasi terlebih dahulu tentang akun-akun apa saja sih yang biasanya ada di laporan-laporan keuangan itu. Dengan metodenya saya pakai metode nanti diskusi berkelompok. Jadi mereka nanti menggali informasinya lewat kelompok tersebut. Jadi ada diskusi kelompok ya. Itu tujuannya itu ya, menggali informasi ya, Ya. dari untuk akun-akun yang Ya. ada di bank itu. Harapan atau area pengembangan yang Ibu harapkan dicapai pada pembelajaran itu, mau dari siswa maupun Ibu sendiri, apa sih yang ingin dikembangkan? Jadi kan Pak, kalau misalnya kita melakukan pembelajaran di kelas, setahu saya kalau misalnya kita kan RPP itu hanya acuan ya. Ya, Tapi betul. di RPP itu kan harus ada strategi pembelajaran. Nah, tujuannya saya membuat strategi pembelajaran di sini itu untuk mengetahui, salah satunya karakter-karakter siswa yang akan digali itu. Contohnya kalau di pelajaran saya di laporan keuangan ini kan mereka harus menumbuhkan atau memunculkan karakter-karakter seperti ketelitian, terus tanggung jawab, sama percaya diri. Jadi mereka itu menganalisis nanti satu buah kasus di laporan keuangan itu mampu nggak teliti dan percaya diri. Nah, biasanya kalau di akuntansi itu, khususnya di pengelolaan kas itu, kalau misalnya jadi kalau ada soal, kalau tidak balance, nah mereka itu sudah tahu, oh saya itu jawabannya salah gitu. Jadi kalau secara tidak langsung itu menumbuhkan rasa percaya diri mereka dalam mengerjakan satu latihan. Gitu. Jadi kalau bahasa pendidikannya tuh pengambilan keputusan yang bertanggung jawab gitu ya. Seperti itu. Gitu ya. Itu yang ingin digali ya, karakter anak. Kalau Ya. untuk Ibu sendiri ada nggak yang ingin digali untuk teknik pengajaran atau? Kalau saya lebih ke ini Pak, kan di setiap mata pelajaran itu ya di setiap pelajaran di berbagai materi diusahakan saya memakai strategi pembelajaran yang berbeda. Nah itu kan tujuannya untuk mengetahui gaya belajar anak. Sebetulnya kalau saya kan ada anak itu Pak, ada yang bisa mendengar menyerap pengetahuannya itu lewat penjelasan guru. Ada yang mereka hanya membaca saja tapi mereka sudah memahami. Ada yang mereka menggunakan metodenya sharing dengan teman gitu. Kalau penjelasan gurunya kurang masuk, mungkin nanti penjelasan antar teman itu bisa mereka lebih pahami. Nah, tujuan saya mungkin lebih ke ingin menggali satu karakter anak, dua yaitu pengen lihat gaya belajar anak di kelas itu per masing-masing siswanya seperti apa. Oke, jadi ke karakteristik si anak ya. Satu pertanyaan lagi Bu Emma ya, nggak apa-apa ya, kita bicara-bicara aja.
strategi apa yang telah Bu Emma persiapkan pada proses pembelajaran yang akan dijalani nanti pada supervisi kelas? Kalau strategi di pembelajaran nanti Pak, saya di sini sudah menggunakan strategi pembelajarannya saintifik ya Pak. Yang tadi karakternya yang akan saya gali itu yaitu ketelitian, tanggung jawab, sama percaya diri. Terus yang melalui pendekatan pembelajaran saintifik itu nanti strategi pembelajaran yang akan saya gunakan itu adalah group learning dan problem based learning. Jadi berbasis masalah. Jadi nanti strateginya anak-anak dibuat per kelompok, nanti ada pemaparan materi. Nah, nanti diberikan satu contoh kasus yang mereka harus selesaikan secara bersama-sama seperti itu. Bersama-sama ya. Itu kan untuk anak-anak ya. Yeah. Nah, untuk strategi Ibu tadi kan ingin apa? Menggali karakter anak itu seperti apa sih, kebutuhannya seperti apa, apakah gaya belajarnya seperti apa gitu kan. Kalau untuk di sisi karakteristik gaya belajar, strategi apa yang Ibu sudah terapkan di persiapan kali ini Pak? Ada nggak? Kalau kemarin mungkin metodenya kooperatif ya Pak, kooperatif tapi dengan metode mungkin ceramah, masih menggunakan media-media seperti itu. Nah mungkin untuk menggali karakter anaknya lebih dalam lagi, yaitu strateginya yaitu saya Pak pakai yang group learning itu gitu kan, karena tujuan saya pribadi untuk di pembelajaran ini saya ingin mengetahui secara lebih detail gaya belajar anak itu sendiri gitu. Karena kebetulan di kelas yang akan saya itu jumlahnya tidak terlalu banyak, cuma 19 orang. Nah, di dalam kelas itu ada 3 orang laki-laki yang notabene gaya belajarnya masih monoton. Nah, itu saya ingin menggali lagi apakah karakter 3 anak ini kalau dimasukkan, dibaurkan dengan perempuan dengan berbeda jenis kelamin ya di dalam kelompok, apakah nanti bisa mereka mengikuti gaya belajarnya atau masih tetap seperti itu gitu Pak. Jadi ada poin-poin yang saya catat Bu ya. Yang pertama itu Ibu sudah membuat RPP sedemikian rupa. Jadi kita akan membahas soal kesepakatan tentang penilaiannya Bu. Ya. Yang pertama itu RPP, berarti kita atau saya nanti membuat rubrik penilaiannya kesesuaian RPP ya Bu ya, dengan yang Ibu dijalankan nanti di kelas. Yang kedua, Ibu tadi ingin mengetahui karakteristik gaya belajar anak gitu ya, dengan cara pembelajaran kelompok. Nanti ada juga berarti rubrik ketika Ibu menjalankan atau melaksanakan pembelajaran kelompok seperti apa, apakah Ibu sudah melaksanakannya dengan sesuai dengan harapan atau dengan kesepakatan kita atau tidak. Kemudian nanti ada enggak akhir simpulan bahwa si A kelompok belajarnya apa, si B kelompok belajarnya apa, si C kelompok sehingga nanti Ibu untuk ke depan bisa dikelompokkan pembelajarannya bahwa ini karakteristik visual ini. Nah, seperti itu mungkin untuk kesepakatan penilaian, rubrik penilaiannya. Apa ada tambahan lagi nggak Bu untuk rubrik penilaiannya? Itu kan rubrik penilaian dari Bapak untuk saya ya. Nah, berarti kalau begitu saya harus menyiapkan juga nggak Pak kalau nanti untuk ke anak-anak? Oh iya, Ibu menyiapkan ke anak. Saya udah menyiapkan rubrik penilaian yang individu, yang per kelompok, presentasi dan tertuang di RPP ya? Ada. Alhamdulillah. Itu saja mungkin Bu yang bisa kita diskusikan hari ini. Jadi saya itu bertugas sebagai observer untuk ke kelas Bu, supervisi kelas ditugaskan oleh kepala sekolah. Jadi Ibu itu jangan merasa terbebani, santai saja. Saya itu hadir di sini hanya mengecek saja dan kemudian kita akan diskusi selanjutnya Bu. Setelah observasi kelas nanti kita akan diskusi kembali apakah area pengembangan yang ingin dicapai sama Ibu tercapai atau tidak. Nanti kita diskusi lagi. Mudah-mudahan apa yang telah kita bicarakan hari ini disepakati bersama, menjadikan dokumentasi untuk nanti saya laporkan. Ini Bu dokumennya. Untuk dokumen yang telah disepakatinya boleh minta tanda tangan Ibu ya. Itu sudah semua sama saya dicatat. Di sini Pak ya? Ya.
Terima kasih ya Bu ya, Iya, untuk Pak. ngobrol-ngobrolnya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaan supervisi kelas atau observasi kelasnya lancar. Bu. Amin, amin. Jadi tenang saja, Iya. jangan terlalu berpikiran apapun. Saya hanya hadir di kelas untuk melihat saja. Iya. Nanti juga mudah-mudahan kita bisa bertukar ibu yang mengobservasi saya. Iya, Ya. mudah-mudahan. Terima kasih ya Bu ya. Iya. Sampai ketemu nanti di observasi Iya. kelas. Terima kasih. Mangga Pak. Ya, mangga Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semangat ya, walaupun kita sekarang ada di jam-jam rawan ya. Setelah itu biasanya ngantuk dan segala macam. Tapi mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita masih tetap semangat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah ya, berarti kalian di sini masih diberikan nikmat sehat. Bisa belajar menuntut ilmu dengan keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, silakan cek dulu tempat belajar kalian, apakah ada sampah. Kalau ada sampah, bisa diambil dan dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu supaya kegiatan belajar kita hari ini nyaman ya. Udah? Ya? Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang pencatatan transaksi jurnal umum. Nah, kalau minggu kemarin kan kita sudah bahas ya, sudah bahas laporan keuangan. Laporan keuangan itu di dalamnya itu ternyata ada yang namanya jurnal umum. Nah, nanti kalian kenapa harus belajar jurnal umum ini? Karena gini, pada dasarnya yang namanya laporan keuangan itu kan berasal dari transaksi. Ya, kalau di kehidupan sehari-hari itu nanti kalian akan menemukan yang namanya transaksi-transaksi. Nah, transaksi itu salah satu contohnya ada di perusahaan dagang dan jasa. Kan kalau minggu kemarin sudah dibahas apa perbedaan perusahaan ya. Terus ada lagi bengkel ya. Jadi perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang memang memberikan pelayanannya itu berupa jasa. Jadi bukan barang. Nah, ada pencatatan transaksinya ada. Kenapa? Karena yang namanya usaha, yang namanya transaksi pasti ada yang namanya bukti. Nah, kalian kan mungkin kalau ke salon atau ke bengkel suka dikasih nota ya. Misalnya beli oli, servis oli berapa, ada nota. Nah, pencatatan bukti dari transaksi itu yang harus kalian catat ke dalam jurnal umum. Makanya hari ini pada pembelajaran ini kita nanti akan latihan-latihan soal dengan jenis-jenis transaksi. Tapi sebelum itu ada yang sudah tahu dulu nggak apa itu jurnal umum? Ada? Nah, sebagai gambaran ya, Ibu di sini akan menayangkan sebuah video ya. Mudah-mudahan melalui video ini kalian bisa terbangun lagi memorinya atau oh iya, tadi dari tayangan video itu Ibu mencoba untuk reminder lagi ya. Materi-materi yang sudah dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya. Jadi yang dinamanya laporan keuangan itu akun yang muncul itu apa aja? Kata, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Biasanya akun-akun itu muncul maupun dalam baik dalam laporan keuangan maupun dalam pencatatan transaksi jurnal. Makanya nanti diingatkan lagi gitu ya dalam video itu. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi hari ini adalah menerapkan
tujuan pembelajarannya diharapkan kalian setelah menggali informasi dan lewat diskusi yang akan kita laksanakan nanti pada kegiatan inti, kalian mampu menerapkan pencatatan transaksi ke dalam jurnal perusahaan dengan teliti dan benar. Nah, di sini ada contoh kasus, ya, ada contoh kasus. Nah, contoh kasus yang pertama yaitu Tuan Andi sebagai pemilik melakukan investasi berupa uang tunai ke kas perusahaan sebesar 14.500.000. Nah, tadi langkah yang pertama yang harus dilaksanakan itu adalah analisis dulu, ya. Analisis dulu apanya? Akun yang muncul. Nah, di sana ada uang tunai ke kas. Berarti akun yang munculnya itu apa? Kira-kira modal dan kas. Posisinya seperti apa? Posisinya seperti apa? Kas pada modal atau modal pada kas? Kan dianalisis dulu, tadi ada uang tunai ke kas. Nah, berarti kasnya itu dikeluarkan secara tunai. Kita ingat lagi, kalau kas itu termasuknya apa? Di aturan debit kreditnya, kas itu kan merupakan harta. Kalau harta berkurang atau harta keluar itu disimpannya di kredit. Kalau harta bertambah masuknya di debit. Nah, akun yang muncul pada soal nomor 2 itu adalah modal pada kas. Artinya modalnya bertambah. Kalau modal bertambah itu aturan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan soal yang ini, kalian silakan kerjakan secara diskusi kelompok. Jadi bisa saling sharing, ya, saling menjelaskan nanti. Nah, nanti kita akan buat kelompok dulu, satu kelompok berjumlah 4 orang, ya. Silakan untuk membagi kelompok. Udah ada kelompoknya? Sudah. Silakan, ini ada lembar kerja diskusi yang harus diisi, ya. Waktu diskusinya selama 30 menit. Silakan. Bahwa transaksi-transaksi yang ada di perusahaan jasa itu sebetulnya tidak jauh beda dengan yang ada di perusahaan dagang. Akun-akun yang muncul pun di transaksi perusahaan jasa hampir sama, karena pada dasarnya laporan keuangan itu terbentuk atas harta dan aktiva dan pasifa. Aktiva itu harta, pasifa itu hutang. Mau itu jurnal umum,
posisinya tetap harus balance. Jadi ketika ada transaksi yang jumlah debit kreditnya tidak balance, kalian secara tidak langsung bisa mengkoreksi. Berarti ada kesalahan pencatatan. Alhamdulillah ya sudah selesai observasi kelasnya. Ditunggu di ruangan saya, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya, nanti saya ke ruangan belakang. Ibu, alhamdulillah ya untuk observasi kelasnya kita sudah selesai. Gimana bu perasaannya tuh? Pertama mungkin dengan adanya observasi ini, yang pertama mah deg-degan pasti ya Pak, karena saya dilihat cara mengajarnya sudah baik apa belum. Tapi yang kedua saya senang adanya kegiatan observasi itu, jadi adanya nanti ke depan saya bisa memperbaiki jikalau memang cara mengajar saya ada yang belum sesuai gitu. Jadi adanya kegiatan ini, observasi kelas ini, ya salah satunya mungkin bisa menjadikan motivasi saya untuk kalaupun ada kekurangan nanti akan diperbaiki ke depannya. Bisa saling sharing ya. Ya, bukan saya yang menggurui. Pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Tujuan yang ingin dicapai dari percakapan ini apa Bu kira-kira? Yang pertama mungkin yang namanya observasi, pasti kan ada ya Pak yang namanya mungkin nanti kekurangan. Nah yang pertama mungkin saya ingin mengetahui apakah lewat observasi itu yang tujuan yang ingin saya capai untuk pembelajaran saya itu apakah sudah berhasil atau belum. Itu yang pertama. Terus yang kedua ingin mengetahui hasil dari observasi ini gitu. Oke, itu ya tujuannya. Pertanyaan selanjutnya Bu, pengajaran yang Ibu lakukan menurut Ibu pribadi sudah sesuai dengan harapan Ibu? Ya. Jika Ibu sudah sesuai, apa saja sih yang menjadi indikator bahwa menurut Ibu ini sesuai? Nah, jika tidak sesuai, apa saja yang menjadi hambatan-hambatannya atau ketidaksesuaian menurut Ibu? Jadi gini ya Pak, saya kan pertama merencanakan pembelajaran di RPP itu ada indikator yang ingin saya capai, khususnya untuk anak-anak. Ya. Nah, di materi yang kemarin beberapa siswa gitu ya, yang belum mencapai indikator berhasil 100% itu, yaitu misalnya aktif. Nah, itu juga belum muncul. Nah, jadi kalau bisa saya katakan pembelajaran yang kemarin itu belum 100% berhasil Pak. Belum 100% berhasil ya. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita di awal sebelum observasi, kompetensi yang ingin dikembangkan itu kan tadi dikatakan bahwa saya belum berhasil 100% gitu kan. Nah, kalau jika dikatakan berhasil 10 angkanya, dari 0 sampai 10, posisi Ibu saat ini pelaksanaan pembelajaran itu berapa Bu angkanya menurut Ibu? Karena kalau kemarin sih ngelihatnya tidak semua anak ya, tapi memang belum berhasil karena memang target saya itu ya semua anak harus bisa berperan aktif dalam pembelajaran. Kalau di range nilainya mungkin saya ada di 7,5. 7,5 ya ranknya ya. Menurut Ibu hal-hal apa saja Bu yang menjadi ini hambatan loh bagi saya? Ini karena ini nih gara-gara saya jadi merasa saya 7,5 deh nilainya, keberhasilannya. Apa saja Bu hal-hal yang menurut Ibu menjadi hambatan? Yang pertama mungkin saya nggak tahu ya, karena kalau misalnya untuk diri saya sendiri saya harus lihat atau tahu dari anaknya. Misalnya apakah cara pengajaran saya itu sudah tepat atau belum, cara mengajarnya mungkin ya Pak. Tapi saya sudah menggunakan berbagai metode, yang mulai dari yang manual, yang ceramah, sampai berstrategi pembelajaran, sampai kemarin saya menggunakan media yang lebih interaktif, pakai video. Nah, saya berpikir kalau saya misalnya ingin, karena ini Pak, proses pembelajaran itu akan berhasil menurut saya kalau anak-anaknya punya motivasi belajar, gitu. Nah, makanya saya ingin mengembangkan karakter anak itu supaya anak-anak bisa termotivasi. Nah, tapi pas pembelajaran kemarin saya berpikirnya ketika saya bisa menyediakan proses pembelajaran dengan media pembelajaran yang lebih interaktif, tidak hanya buku saja, baca buku gitu, mudah-mudahan anak termotivasi untuk belajar.
Nah, dari pembelajaran sebelumnya, ketika saya hanya menggunakan PowerPoint saja, misalnya ranks motivasi anak itu 50%. Nah, kemarin ketika saya mencoba mensisipkan menggunakan media interaktif yang lebih interaktif, menggunakan video misalnya ya, itu ada kenaikan. Tapi memang belum tercapai bisa 100% gitu. Karena memang motivasi belajar anaknya itu belum muncul secara keseluruhan. Jadi jika ada hal-hal yang tersebut tadi disebutkan sama ibu terjadi, ibu akan melakukan yang tadi menggunakan media yang lebih interaktif. Iya, terus menggali potensi saya khususnya, terus lebih berpikir kreatif lagi, interaktif lagi, bagaimana kita bisa menyediakan proses pembelajaran untuk anak itu supaya anak-anak bisa termotivasi. Karena saya rasa mau kita menggunakan metode seperti apapun, kalau motivasi belajar anaknya tidak ada, ya itu akan nihil gitu. Beda dengan bisa saja kita sebagai guru hanya menggunakan media yang manual gitu ya, kan ceramah atau apa. Tapi kalau motivasi anak belajarnya ada, ya itu akan tercapai. Tapi kalau kita menggunakan media interaktif yang mau sebagaimana wahnya gitu, tapi kalau kita kendalanya masih di motivasi belajar anak, ya saya rasa tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu ya tidak akan berhasil 100%. Oke, baik. Kira-kira Bu, selain hal-hal itu adakah hal-hal yang lain yang akan Ibu lakukan untuk menggapai kompetensi atau mencapai kompetensi yang Ibu inginkan atau si anak inginkan? Ada nggak? Tadi yang pertama mungkin saya akan lebih belajar lagi ya Pak tentang strategi pembelajaran lebih banyak lagi. Terus menggali lagi media-media pembelajaran yang lebih interaktif lagi. Tapi mungkin yang pasalnya untuk diri saya sendiri, saya harus lihat atau tahu dari anaknya. Misalnya apakah cara pengajaran saya itu sudah tepat atau belum, cara mengajarnya mungkin ya Pak. Tapi saya sudah menggunakan berbagai metode, yang mulai dari yang manual, yang ceramah, sampai berstrategi pembelajaran, sampai kemarin saya menggunakan media yang lebih interaktif, pakai video. Nah, saya berpikir kalau saya misalnya ingin, karena ini Pak, proses pembelajaran itu akan berhasil menurut saya kalau anak-anaknya punya motivasi belajar, gitu. Nah, makanya saya ingin mengembangkan karakter anak itu supaya anak-anak bisa termotivasi. Nah, tapi pas pembelajaran kemarin saya berpikirnya ketika saya bisa menyediakan proses pembelajaran dengan media pembelajaran yang lebih interaktif, tidak hanya buku saja, baca buku gitu, mudah-mudahan anak termotivasi untuk belajar. Nah, dari pembelajaran sebelumnya ketika saya hanya menggunakan PowerPoint saja, misalnya ranks motivasi anak itu 50%. Nah, kemarin ketika saya mencoba mensisipkan menggunakan media interaktif yang lebih interaktif, menggunakan video misalnya ya, itu ada kenaikan. Tapi memang belum tercapai bisa 100% gitu. Karena memang motivasi belajar anaknya itu belum muncul secara keseluruhan. Jadi jika ada hal-hal yang tersebut tadi disebutkan sama ibu terjadi, ibu akan melakukan yang tadi menggunakan media yang lebih interaktif. Iya, terus menggali potensi saya khususnya, terus lebih berpikir kreatif lagi, interaktif lagi, bagaimana kita bisa menyediakan proses pembelajaran untuk anak itu supaya anak-anak bisa termotivasi. Karena saya rasa mau kita menggunakan metode seperti apapun, kalau motivasi belajar anaknya tidak ada, ya itu akan nihil gitu. Beda dengan bisa saja kita sebagai guru hanya menggunakan media yang manual gitu ya, kan ceramah atau apa. Tapi kalau motivasi anak belajarnya ada, ya itu akan tercapai. Tapi kalau kita menggunakan media interaktif yang mau sebagaimana wahnya gitu, tapi kalau kita kendalanya masih di motivasi belajar anak, ya saya rasa tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu ya tidak akan berhasil 100%. Oke, baik. Kira-kira Bu, selain hal-hal itu adakah hal-hal yang lain yang akan Ibu lakukan untuk menggapai kompetensi atau mencapai kompetensi yang Ibu inginkan atau si anak inginkan? Ada nggak? Tadi yang pertama mungkin saya akan lebih belajar lagi ya Pak tentang strategi pembelajaran lebih banyak lagi. Terus menggali lagi media-media pembelajaran yang lebih interaktif lagi. Tapi mungkin yang paling penting itu
saya nanti akan lebih aktif lagi mungkin lewat perbincangan di sesama MGMP atau misalnya di IHT atau nanti mungkin ngobrol lagi sama kan kalau di sekolah tuh ada BK gitu ya. Nah, yang lebih saya titik beratkan itu mungkin saya ingin lebih paham ilmu bagaimana tentang ingin membekali diri saya gitu ya Pak, bagaimana caranya sih seorang guru bisa menggali potensi untuk bisa yaitu memotivasi anak tuh belajarnya lebih gitu. Meningkatkan motivasi Ya belajarnya. itu yang mungkin yang menjadi hambatan saya pribadi gitu. Mau kita mau pakai materi yang manapun gitu, mau itu hitungan, mau itu teori atau apa, tapi kalau itu masalahnya masih dimotivasi belajar anak, ya itu akan menjadi ya kendala kalau tidak diselesaikan gitu. Oke. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan hal yang tadi Ibu sebutkan? Nah, mungkin kalau kapannya Pak di pembelajaran selanjutnya. Kalau kemarin mungkin saya menggunakan media, mencoba bermain atau mencoba berkreativitas di media pembelajaran. Mungkin akan lebih dikreatifkan lagi, ditambah lagi mungkin di pembelajaran sebelumnya. Tapi selanjutnya mungkin sebelum saya melakukan pembelajaran yang kedepannya, nanti ada hal-hal yang mungkin saya akan gali ke anak-anak itu sebetulnya apa sih yang menjadi hambatan motivasi belajar itu. Lebih menanyakan ke anak Ya, langsung. terus kan sekarang juga ada ini ya Pak, sejenis apa kayak seperti kuesioner gitu ya. Kuesioner yang bisa menentukan anak tuh sebetulnya ingin gaya belajarnya seperti apa sih gitu. Sehingga nanti lewat kuesioner itu mungkin saya nanti akan bisa mengelompokkan di dalam satu kelas itu, oh ini mah gaya belajarnya seperti ini, seperti ini. Karena tidak menutup kemungkinan kurikulum yang sekarang yang sedang dijalani, yang mungkin nanti akan saya lewati juga di tingkat selanjutnya, menuntut bahwa kita tuh harus bisa masuk ke semua ranah gaya belajar anak gitu, sehingga mungkin yaitu harus banyak dilakukan observasi lagi ke anak supaya ya semua pembelajarannya itu merata. Jadi akan dilaksanakan pembelajaran selanjutnya ya, bentuknya luar biasa. Saya udah nggak sabar nih Bu, nunggu. Ibu setelah melakukan pembelajaran selanjutnya, gimana sih respon anak, gimana sih yang terjadi, apakah sesuai harapan atau tidak? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Bu, saya udah nggak sabar. Luar biasa. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu, kita bisa tukar posisi, Ibu yang observasi, saya yang mengajar gitu ya. Kita saling sharing Bu ya, untuk memajukan di sekolah kita, gimana supaya kita bisa mengenal ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana apa yang saya inginkan. Kita bertemu di sisi. Terima kasih ya Bu ya. Ya. No, is not in her. She's a